Masih di jelang debat Capres 2024 yang Anda saksikan ini adalah iring-iringan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan juga calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga sudah tiba di lokasi. Jadi sebelum menuju ke Istora, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan makan malam bersama terlebih dahulu untuk selanjutnya menuju ke Istora mengikuti debat ketiga, Pilpres untuk calon presiden ini adalah kesempatan yang kedua. Dan calon wakil presiden nomor urut 2 di sebelah kanan layar Anda itu adalah iring-iringannya yang sudah menuju ke tempat makan malam. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin beserta tim sesnya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk debat nanti. Sambil juga bersama tim ses nantinya untuk bersama ke Istora Senayan Jakarta mengikuti debat Capres. Tapi tadi Anies Baswedan saat diwawancara memberikan keterangan kepada media mengatakan bahwa percaya diri dengan persiapan membaca dan berdiskusi terkait dengan tema debat, hankam, hubungan internasional, geopolitik. Itu tadi paslon nomor urut 1. Bagaimana dengan paslon lainnya? Kita lihat ini adalah iring-iringan. Masih paslon urut 1, tapi yang di atas adalah calon presiden nomor urut 2. Di kediamannya di Kertanegara, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sudah bersama-sama dengan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka untuk menuju ke Istora Senayan. Di bawah kiri layar Anda itu adalah calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang sudah menuju ke venue debat dan juga bersama-sama dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Di kanan bawah sebelah kanan itu adalah kondisi di Istora Senayan Jakarta, tempat debat. Tadi tim ses, tim sukses juga para pendukung sudah tiba lebih dulu bahkan sekitar pukul 5 sore tadi untuk menunggu kedatangan para kandidat yang akan mengikuti debat yang temanya ini sudah ramai diperbincangkan bahkan saling kritik antara kandidat presiden dan juga tim ses sudah mengemuka soal pertahanan, keamanan terutama dan juga hubungan internasional, geopolitik dan politik luar negeri. Kita lihat persiapannya. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan. Karena yang ditunggu adalah apa sebenarnya dari visi misi yang sudah kita sama-sama terima juga dari masing-masing capres nomor urut 1, 2, 3 yang akan disampaikan dalam debat. Debat ini waktunya terbatas, tapi bagaimana dalam waktu yang terbatas ini masing-masing calon presiden bisa mengelaborasi poin-poin penting terkait dengan tema malam hari ini, hankam, hubungan internasional, politik luar negeri, dan juga geopolitik. Nantinya akan ada panelis di debat Capres ketiga ini, para ahli di bidangnya, yakni ada Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia, ada Kuri Maharani Savitri, dosen hubungan internasional, ahli kajian industri pertahanan dan ahli teknologi Universitas BINUS, dan juga ada Prof. Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional UI dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dan juga para panelis lainnya. Kita akan menunggu saat itu tiba, tapi sebelumnya kita akan lanjut lagi diskusi bersama dengan tim ses dari masing-masing paslon. Saya juga minta suara dari masing-masing pendukung. Mana suaranya paslon nomor 1, 2, dan 3 yang ada di studio Kompas TV. Baik, terima kasih. Terima kasih semangatnya. Nampaknya makin malam makin mendekati waktu debat semakin terbakar semangatnya untuk memberikan semangat kepada masing-masing pasangan calon. Oke, saya akan lanjut lagi ke masing-masing juru bicara. Kalau tadi sudah paslon nomor urut 1 dulu, 3 dulu, sekarang saya ke Bang Zaky paslon nomor urut 2. Nah, Bang Zaky, soal alutsista tampaknya meskipun tadi semuanya penting, tapi ini kan akan jadi topik panas yang tampaknya sudah dipanaskan sebelumnya. Jadi perbincangan hangat bahkan sebelum debat. Sebenarnya apa yang disiapkan Pak Prabowo realnya untuk mengkanter soal kebijakan alutsista yang sudah dijalankan dan bagaimana Pak Prabowo meyakinkan bahwa apa yang dilakukan saat ini sudah on the track? Ya, terima kasih Mbak. Kalau ini kan jelas ya, sebenarnya tadi di awal sudah saya sampaikan juga ada 4 faktor utama yang dalam pertimbangan membentuk modernisasi alutsista kita. Pertama bicara mengenai tepat guna tadi. Kita akan belanja
atau investasi bahasanya sekarang itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Negara kita ini butuh apa? Modernisasi alutsista ini menjadi penting. Kalau tadi pertanyaan dari saya lupa Faiz ya, Ya. dari IPB tadi terkait dengan misalnya katanya banyak pencurian lah, kemudian ada yang masuk melanggar wilayah batas wilayah kita lah udara. Indonesia ini tidak punya kemampuan intercept. Sesederhana itu gitu loh. Jadi kalau ada pesawat-pesawat asing datang ya masuk ke wilayah udara kita tidak punya kemampuan itu. Nah itulah yang kemudian menjadi salah satu perhatian dari Bapak Prabowo sebagai Menhan. Itu yang sedang kita upayakan dalam konteks permajaan atau modernisasi alutsista tadi. Yang kedua beliau juga punya kepedulian yang luar biasa terkait dengan bagaimana agar alutsista kita ini yang udah puluhan tahun bahkan ada yang setengah abad itu bisa dimodernisasi. Kita tidak ingin nih, nyawa prajurit ini mahal harganya gitu ya. Luar biasa ada ibu, bapak, adik, kakak dan keluarganya yang menunggu di rumah begitu. Janganlah kemudian karena alutsista yang sudah sekian lama kemudian mereka menjadi korban dari kecelakaan. Ini kan terjadi berkali-kali. Nah ini yang Bapak Prabowo nggak ingin sekali gitu. Nah sehingga kita tepat guna tadi, kita akan fokuskan tadi. Yang kedua kita bicara juga mengenai bagaimana tadi situasi geopolitik dan geostrategi sudah saya jelaskan, lalu begitu efisiensi. Dan yang paling penting tadi, saya senang Bang Michael ini tadi juga menyinggung mengenai ahli teknologi. Karena inilah yang menjadi salah satu pertimbangan. Bang Zaki bagaimana izin tahan sebentar, Pak Prabowo tampaknya ingin memberikan keterangan pers bersama juga Gibran. Kita dengarkan dari Kertanegara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara dan akan menuju ke Istora Senayan. Tadi diminta keterangannya tapi nampaknya akan lanjut menuju ke venue debat untuk mempersiapkan nanti jelang debat capres yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Zaki. Salah satu penekanannya adalah soal alutsista. Mengingat Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan pada periode saat ini. Sambil dijelaskan lagi Bung Zaki. Yang terakhir tadi adalah terkait dengan alih teknologi. Saya senang Bang Michael menyampaikan, saya juga yakin bahwa capresnya Bang Saroni juga punya pemikiran yang sama. Alih teknologi ini menjadi sangat penting dalam konteks penjataan ya gitu. Dan ini sudah dibuktikan di Pak Prabowo sebagai Menhan juga dalam konteks setiap akan ada pembeli alih teknologi ini menjadi salah satu perjanjian. Dan yang terakhir terkait dengan masalah offset. Offset itu adalah penggunaan komponen dari dalam negeri. Kita tahu bahwa Pak Prabowo bekerja sama ya Kemhan dengan Kementerian BUMN itu membentuk holding industri pertahanan dalam negeri yang namanya Defense ID. Di sini ada PT Land Industry, ada Pindad, ada PT Digantara Indonesia, ada PT Dahana dan ada PT PAL gitu. Nah di sini terlihat sekali bagaimana kepedulian Pak Prabowo sehingga bagaimana kita memperkuat nih industri strategis dalam negeri. Orderan tuh banyak masuk dari Kemhan loh diantaranya. Misalnya hampir katanya ada diantaranya yang setahu saya PT Pindad misalnya. Itu di 2022 itu 25 triliun dan di 2023 diprediksi menjadi 27 triliun dengan pesanan sebagian terbesarnya diantaranya adalah dari Kemhan. Nah jadi kalau Pak Prabowo berbicara mengenai bagaimana untuk alutsista ini modernisasi, beliau sudah membuktikan, sudah ada jejak rekamnya, sudah terbukti dan ini akan terus dilanjutkan sambil terus tentu masukan-masukan dari tempat Bang Michael, masukan-masukan dari tempat Bang Saroni maupun mahasiswa dan juga unsur-unsur lainnya. Bagaimana agar benar-benar alutsista ini adalah benar-benar ke depannya kepentingannya tetap sama untuk national security kita dengan mengutamakan national interest kita. Terima kasih. Nah kita akan lihat ini adalah situasi terkini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah bertemu dan akan makan malam sejenak untuk selanjutnya menuju ke tempat debat ketiga di Istora Senayan. Tadi sebelumnya Anies Baswedan bilang bahwa sudah ada banyak yang disiapkan termasuk rekam jejaknya selama jadi Gubernur DKI Jakarta, bicara soal hubungan internasional dan politik luar negeri termasuk soal pertahanan keamanan, disampaikan juga sudah siap untuk memberikan pernyataannya dalam debat nanti dan ide-ide gagasannya akan disampaikan untuk diadu bersama calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Saya ke Bung Saroni juga sambil kita melihat gambar terbaru. Nah kalau tadi Pak Prabowo melalui Bung Zaki sudah menyebutkan bahwa soal alutsista ini sudah berjalan, sudah dilakukan dan untuk national security juga tujuannya. Nah kalau dari paslon nomor urut 1 Bung Saroni tadi di awal sekali diskusi bilang bahwa yang penting juga bagaimana kondisi dalam negeri. Tapi kan bicara soal alutsista ini juga hal yang penting untuk defense, untuk pertahanan keamanan negara. Bagaimana?
Jawa Tengahnya. Dalam hal ini, dua-duanya dalam aspek yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu sangatlah lumrah. Karena sebagai Menteri Pertahanan pasti punya program sebagai pertahanan untuk menyikapi dalam konteks kenegaraan. Tapi ada prioritas juga yang lain, misalnya tentang pertahanan pangan. Yang memang menjadi prioritas. Dua-duanya sama sebenarnya. Tapi bagaimana menyikapi dalam proses ini, kan yang pasti akan menjadi pertanyaan, kenapa ada budget mendadak yang mesti dibeli alutsista, yang mestinya kenapa nggak ditahan dulu. Nanti habis pemilu misalnya baru dicanangin lagi. Tapi karena ini menyikapi pemilu, semua jadi salah. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa enggak ditahan dulu lah untuk anggaran yang memang mau dibelikan, ada tambahan yang sifatnya ya kalau dibilang angkanya tidak terlalu besar, tapi menjadi besar kalau memang itu keperuntukan untuk yang lainnya. Kalau dari paslon nomor urut 3, apa dari program yang tadi Bung Zaki sudah jelaskan yang sudah dilakukan Pak Prabowo, tapi akan direvisi di paslon nomor 3? Ya tentu kita menyoroti hutang yang besar sekali ya. Kalau di dalam US dollar itu 25 miliar US dollar atau rupiah itu 380 triliun. Itu sudah setara anggaran yang dibutuhkan untuk membangun seluruh IKN. Dan tadi ada seperti yang Bang Saroni juga sorot, kenapa angka penambahan hutang itu juga terjadi mendadak tiba-tiba di ujung gitu. Tentu kami berpendapat bahwa memang anggaran pertahanan harus kita tingkatkan, modernisasi harus kita lanjutkan. Tapi timingnya ini memang jadi tanda tanya. Dan kita juga kritisi itu gitu. Kita pertanyakan dari sisi timingnya. Tapi lebih dari itu mungkin kalau bicara lebih makro, yang kita juga pertanyakan adalah belanja-belanja yang selama dilakukan oleh Pak Prabowo itu, apakah sudah ada klausul-klausul transfer teknologi? Pada saat kita bicara belanja pesawat dari Prancis, belanja pesawat dari Amerika, apakah ada transfer teknologi? Itu kami belum melihat ada penjelasan yang jelas gitu. Apakah itu dirahasiakan? Mungkin ada tapi dirahasiakan. Atau jangan-jangan itu bukan jadi prioritas. Oke, Mas Michael, sorry saya tahan dulu bentar. Ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah tiba di Istora Senayan. Kita akan dengarkan dulu situasi terkini dari sana. Ditemani juga dengan sang istri, ada Ibu Siti Harto dan juga putranya Alam Ganjar. Juga Prof. Mahfud didampingi keluarga juga sudah tiba di Istora Senayan untuk bersiap mengikuti debat calon presiden malam hari ini. Dan tadi ditegaskan bersama-sama sebelumnya di posko pemenangan bahwa sudah siap untuk mengikuti debat kali ini untuk bertukar pikiran. Tadi juga Mas Michael di studio juga sudah menjelaskan bahwa memang ide soal tidak hanya soal pertahanan keamanan, tapi soal politik luar negeri, hubungan internasional ini juga penting, termasuk juga tantangan geopolitik yang sama-sama kita tahu bahwa kita menghadapi tantangan global. Inilah yang jadi salah satu penekanannya. Boleh dilanjutkan Mas Michael sambil kita juga nanti lihat perkembangan dari sana? Ya baik, jadi yang Pak Ganjar akan bawa pada malam ini dan sudah sebenarnya kita tuangkan di visi misi adalah satu visi membangun industri pertahanan Indonesia. Supaya ada kemandirian, kita perlu belajar dari teknologi mutakhir luar negeri generasi 5. Tapi kita harus pastikan ada kemampuan dalam negeri untuk bisa mengejar itu dalam hitungan puluhan tahun. Supaya kita punya kemandirian, jangan sampai ada konflik global, kemudian kita di pihak yang mungkin salah, dipandang salah oleh pihak-pihak tertentu, kemudian diembargo. Karena itu pernah terjadi di Indonesia. Jadi kita mau pastikan ada kedaulatan dalam sisi pertahanan kita. Tapi lebih dari itu, Pak Ganjar juga punya program memberikan beasiswa untuk anak dari anggota TNI Polri. Artinya apa? Kita ada kepedulian bukan hanya dari sisi senjatanya gagah-gagah saja, tapi kesejahteraan dari para prajurit. Kesejahteraan dari para orang-orang yang sudah berlatih, bahkan mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara. Jadi itu juga akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Dan inilah Pak Ganjar akan menunjukkan kesiapan beliau menjadi Panglima tertinggi Republik Indonesia. Menjadi wajah Indonesia di mata dunia.